tahan, gas, 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 full, full. Nah, smooth, terus, gaspol. Wah, mesinnya kasihan mesinnya. Tadi teman adalah Danang Manue, founder Manue Paramotor. Sudah take off. Manue Paramotor, ora terbang ora asik, terbang bebas seperti burung. Oke, kembali lagi di channel Manue Paramotor, ora terbang ora asik. Oke guys, sebenarnya saya itu sedikit punya kegalauan. Saya itu punya hobi, tapi belum tahu sejarah. Siapa dulu yang memperkenalkan paramotor di Indonesia pertama kali? Dan kebetulan saya itu pengen nyari yang tidak cuma katanya gitu loh. Ada datanya di Indonesia itu siapa yang mengembangkan pertama kali dan membuat paramotor sampai berkembang sampai detik ini tuh awal-awalnya siapa sih gitu loh. Nah kebetulan hari ini, saya tanyakan sejarah paramotor. Kebetulan beliau tahu dan tahu persis perkembangan awal-awalnya paramotor dan punya file dan dokumen. Oke, ikutin channel ini terus. Jangan lupa di subscribe untuk perkembangan dunia paramotor lebih bagus. Oke, nah kita tanyakan ke narasumber kita. Oke guys, tadi saya ada kayak majalah ini, 30 tahun pengabdian Fasi. Ada beberapa sumber di sini yang bisa dijadikan referensi informasi tentang paramotor. Terus ini ada majalah angkasa, nggak tahu ini dulu tahun segitu harganya Rp8.000. Ini di tahun 99 ya. Di sini ada beberapa informasi tentang dunia paramotor ya. Oke, ini tadi majalah angkasa tahun 99. Ini membahas atlet paramotor termuda, namanya Carmelita Lee, tahun kelahiran tahun 87. Instrukturnya ini, dia terbang umur kelas 6 SD dari Semarang. Ini majalah banyak informasi nih. Oke, pertanyaan pertama adalah siapa sih yang pertama kali memperkenalkan paramotor di Indonesia, dan sejarah masuk di Indonesia itu lewat negara mana? Kalau kita berbicara sejarah paramotor pertama kali di Indonesia itu sebetulnya diawali dengan belajarnya Pak Alvin Lee dan adiknya Eric Lee itu di Sky Gym Jepang tahun 93. Kemudian tahun 94, sekitar pertengahan tahun 94 itu Pak Alvin Lee mengenalkan dan mengembangkan paramotor di Indonesia, di kota Semarang, dan untuk Jakarta mengambil tempat di daerah Cibubur. Itu yang pertama kali membawa paramotor ke Indonesia. Namun sebetulnya paramotor di Indonesia ini terbagi atas 3 gelombang. Yang pertama itu memang dari Pak Alvin Lee di tahun 94. Kemudian di 94 itu juga Pak Alvin sebagai bentuk wadahnya itu mendirikan yang disebut dengan Antakusuma Power Gliding.
itu menjadi sekolah dan klub pertama paramotor di Indonesia. Kemudian di tahun 2002 itu Eyang Anwar dan Mbak Susi setelah pulang dari Grutenmeer dari Italia itu membawa dan mengembangkan paramotor juga di Indonesia dengan disiplin keilmuan dari Eropa. Dan kemudian di tahun 2004 itu teman-teman di Bali itu ada Mas Tony Sutanto, terus ada Guru, ada Rama di sana mendapatkan pengetahuan paramotor dari teman-teman wisatawan Korea yang kebetulan bermain ke Bali. Mesin pertama kali masuk Indonesia itu mesin apa, Om? Yang pertama kali dikenalkan dan masuk di Indonesia oleh Antakusuma Power Gliding itu adalah mesin Daiichi Koso atau lebih dikenal dengan singkatan mesin Dike, memiliki ciri khas dengan 3 bilah propeller yang seperti kipas angin. Jadi mesin ini memiliki cc sebesar 250 cc, 2 silinder ke samping. Powernya cukup besar untuk kalangan Asia, tapi kapasitas tangki BBM-nya itu kecil, hanya berkisar 4 liter. Nah, ini yang sangat dikenal di Indonesia, walaupun ada ukuran yang lebih kecil yang kita lebih kenal sebagai Dike Beat SS. Nah, kemudian ada yang lebih muncul kemudian adalah Dike GT, yang masih generasi lanjutan daripada Dike Beat. Tahun segitu tuh pakai parasut apa sih, Om? Kalau untuk parasutnya yang paling kita kenal pada waktu itu adalah buatan Daiichi Koso juga, yang secara jenis disebut sebagai Hator Symphony atau Simponi. Nah, ini adalah parasut yang sangat umum kita gunakan pada saat itu. Nah, untuk tingkat keterampilan yang lebih lanjut, kita menggunakan masih dari produk Daiichi Koso juga, itu yang kita sebut dengan Legato. Tahun-tahun 95-an lah kira-kira, Om ya, awal-awal berkembangnya paramotor di Indonesia. Siapa aja sih pilot-pilot senior mungkin yang saya kurang tahu, siapa aja sih tahun-tahun segitu nama-nama pilotnya? Ya, sebelum saya belajar paramotor di 97 pun itu sudah cukup banyak sebenarnya penerbang paramotor di Indonesia, walaupun kalau untuk melakukan kegiatan penerbangan secara berbarengan bisa dikatakan sangat jarang ya. Pada tahun itu ada namanya Pak Weli B. Mulyadi yang juga kemudian berlanjut mengembangkan Pegasus Aero Club, kemudian ada Pak Joko Bisowarno sendiri, kemudian ada Pak Edi S. Oto yang kemudian menjadi Ketua Paramotor Indonesia yang pertama. Kemudian ada juga Pak Bing Sutanto yang juga belajar paramotor di era-era tahun itu. Dan kemudian juga ada teman-teman Brimob yang di era tahun 95-96 itu pun sudah belajar paramotor. Om, kira-kira tahun awal-awalnya di tahun 94, 95, 96 itulah kira-kira awal-awalnya Antakusuma, ada nggak pilot putri atau pilot cewek yang sudah terbang di tahun segitu gitu, Om? Ya, sebenarnya sebelum saya belajar terbang paramotor di tahun 97 pun, itu di tahun 95 sudah ada penerbang perempuan pertama Indonesia yang terbang paramotor. Namanya Mbak Kirana Laksmi, yang lebih kita kenal sebagai Mbak Kiki. Waktu itu dia belajar berawal dari sebuah iklan Antakusuma yang dimuat di majalah Femina. Karena ketertarikannya dengan iklan tersebut, dia akhirnya datang ke Cibubur, yang pada saat itu ada pelatihan dari Brimob Kelapa II, dan berbarengan dengan mereka pun akhirnya Mbak Kiki ini juga ikutan terbang dan menjadi perempuan pertama penerbang paramotor di Indonesia. Berlanjut di tahun 99 itu ada penerbang perempuan cilik pertama di Indonesia yang sampai saat ini rekornya belum terpecahkan, karena pada saat itu Ki Carmelita Li, atau yang lebih kita kenal dipanggil Lita, itu baru duduk di kelas 6 SD dan baru berusia 11 tahun untuk melakukan penerbangan pertamanya di paramotor. Ini guys, yang menarik
sebelum dunia pertokenan booming di tahun 2025-2026, ternyata di tahun 99 ini sudah ada namanya tarik banner alias tokenan. Nah, ini pilotnya adalah Om Endang Risnandar tahun 99. Dia pakai engine Daichi Koso dari Jepang ya. Sangat lengkap. Jadi hari ini saya membuka informasi sejarah para motor di Indonesia berdasarkan informasi-informasi yang saya dapat ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Oke guys,